Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahbub Junaidi. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang bab hudud. Langsung saja, yang pertama di bab hudud itu ada zina, qadzaf, minuman keras, mencuri, dan bughah. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin bahas tentang zina. Yang pertama, dari bab tersebut ada beberapa subbab di sini. Yang pertama adalah pengertian zina, dasar hukum, had zina, macam-macam zina, pengertian zina muhson, pengertian zina ghairu muhson, dasar hukuman zina, dan hikmah dilarangnya zina. Yang pertama adalah pengertian zina. Apa zina itu? Zina adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, atau bisa disebut dalam persetubuhan yang haram menurut zat perbuatannya, bukan karena syubhat dan perempuan itu mendatangkan syahwat. Dalam Islam, zina adalah perbuatan yang diharamkan dan sangat dilarang hukum syariat. Dasar hukum zina. Dasar hukum penetapan perbuatan zina. Maksudnya di sini adalah seorang yang telah berbuat zina bisa dikatakan berzina apabila 1. Ada kesaksian 4 orang laki-laki yang balik, berakal, adil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4 yang artinya kurang lebih, dan para wanita yang mengerjakan perbuatan keji. Di sini maksudnya adalah zina. Hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu, artinya yang menyaksikan perbuatan zina tersebut. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka, wanita-wanita tersebut, dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. YS An-Nisa ayat 15. Yang kedua, ada pengakuan pelaku yang sudah balik dan berakal. Artinya orang yang berbuat zina tersebut itu mengaku kalau sudah melakukan zina. Yang ketiga adalah qarinah atau tanda-tanda. Qarinah di sini dianggap sebagai barang bukti perzinahan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami. Had zina. Pelaku yang sudah melakukan perzinahan bisa dilakukan had. Had adalah hukuman. Hadnya dalam syariat Islam ada 3 macam. Yang pertama adalah rajam. Rajam yaitu jenis hukuman dengan cara dilempari batu sampai mati. Pelakunya ini biasanya dikubur setengah badan lalu dilempari batu hingga mati. Yang kedua, didera. Jenis hukuman ini adalah dengan cara dicambuk hingga 100 kali atau 50 kali. Yang ketiga adalah tagrib, yaitu jenis macam hukuman dengan cara pengasingan. Di sini biasanya kalau pengasingan itu adalah di penjara. Yang selanjutnya subbab selanjutnya adalah macam-macam zina. Macam-macam zina di sini ada 2. Yang pertama adalah zina muhson dan zina ghairu muhson. Selanjutnya adalah pengertian zina muhson. Tadi sebelum ini kita bahas zina itu ada 2, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Di sini pengertian zina muhson. Yang pertama adalah zina muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan. Artinya adalah
orang yang sudah bersuami atau sudah pernah bersuami atau beristri. Artinya adalah kalau yang sudah bersuami atau beristri ini disebut dengan duda atau janda. Hukuman had bagi pelaku zina muhson yaitu dirajam. Seperti yang pertama tadi, sebelum ini tadi, adalah hukuman zina adalah dirajam, yaitu dikubur setengah badan lalu dilempari batu sampai mati. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi di sini yang berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rojama ma'iza wa rojama imra'atan min Juhainata wa rojama yahudiyani wa mara'ata min amirin minal azdi, yang artinya adalah sesungguhnya Rasulullah SAW merajam seorang yang bernama Ma'is dan merajam orang perempuan dari kabilah Juhainah, serta merajam pula 2 orang Yahudi dan seorang perempuan dari kabilah Amir dari suku Ad. Selanjutnya adalah pengertian zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Belum menikah atau belum pernah menikah. Had bagi zina ghairu muhson adalah dicambuk atau dijelit sebanyak 100 kali atau dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Yang selanjutnya adalah dasar hukuman zina ghairu muhson. Di sini terdapat 2 dalil yang mengharuskan zina ghairu muhson. Yang pertama adalah surat An-Nur ayat 2, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali dera. Yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya Zaid bin Khalid radhiyallahu an berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW memerintahkan supaya orang yang zina ghairu muhson didera 100 kali dan dibuang selama 1 tahun. Yang terakhir adalah hikmah dilarangnya zina. Kenapa kok zina itu dilarang? Mesti Allah itu memberi hikmahnya, ada hikmahnya. Yang pertama adalah membuat jera bagi pelaku yang melaksanakan hukuman secara terbuka. Maksudnya di sini adalah pelakunya, biar jera, biar kapok, karena dihukumnya itu secara terbuka dan disaksikan oleh banyak orang. Yang kedua hikmahnya adalah agar laki-laki dan perempuan terhindar dari HIV. Dan sampai sekarang HIV ini belum ada obatnya. Yang ketiga, mengangkat hakikat dan martabat manusia, baik di hadapan sesama maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hikmahnya adalah memperjelas nasab atau keturunan, karena kelahiran anak akan jelas diketahui identitas ayahnya. Terima kasih. Sekian penjelasan singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.